Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar kamu menjadi satu-satunya cinta di dalam hati mantan. Ya, jadi kalau Anda satu-satunya cinta, satu-satunya nama yang mantan cintai dalam konteks saling mencintai sesama makhluk, ya, maka kemanapun mantan pergi, ke arah manapun dia berpaling pada saat ini, dia pasti akan kembali kepada Anda. Manusia itu sekuat apa sih, ya? Dia terus bertahan di dalam kepura-puraan hidupnya, berpura-pura mencintai, berpura-pura menyayangi, ya, karena pada akhirnya orang juga akan jengah kepada dirinya sendiri karena faktor kepura-puraan tadi, ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya mantan Anda berpura-pura mencintai, suatu saat dia juga akan ketahuan bahwa cintanya adalah palsu, ya. Dan pada saat itulah orang kemudian akan berpikir untuk kembali kepada cinta sejatinya, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih agar kemudian mantan Anda menjadikan Anda sebagai cinta sejatinya dan satu-satunya cinta di dalam hatinya, walaupun pada saat ini dia sedang bersama-sama dengan orang yang lain, ya. Dan sebenarnya semakin besar, ya, aura yang Anda pancarkan, semakin besar pengaruh yang Anda pancarkan, maka akan semakin cepat pula dia kembali kepada Anda, ya. Jadi seperti medan magnet itu, kalau magnetnya kecil, dia akan menghasilkan medan magnet yang kecil, ya. Mungkin nariki jarum begitu bisa, ya. Kemudian nariki paku-paku yang kecil tentu bisa. Tapi kalau didekatkan dengan lempengan besi yang besar, bukan magnetnya yang menarik, malah magnetnya yang akan ketarik ke arah besi. Maka untuk menarik, ya, barang-barang yang besar seperti kita lihat kalau di luar negeri itu, ya, di tempat-tempat pembuangan sampah-sampah mobil, itu mobilnya tidak diangkat oleh manusia, tetapi diangkat dengan menggunakan alat magnet yang besar sekali, ya. Kemudian didekatkan ke arah mobil, nah, besi di mobil tadi terangkat, kemudian bisa dipindahkan. Nah, jadi seperti itulah yang harus Anda lakukan sekarang, memperbesar pengaruh diri Anda, agar semakin cepat pula mantan kembali kepada Anda. Nah, sekarang, ya, yang harus Anda sadari, sebagai manusia nih, kita ini diberikan Allah kelebihan yang luar biasa. Kenapa ada orang yang begitu kelihatan kelebihannya? Karena dia mau menggali, mau mengeksplorasi lebih jauh, lebih dalam, menemukan bakatnya. Padahal kalau mau dibandingkan, sebenarnya bakat Anda jauh lebih banyak, lebih variatif. Sementara orang yang kelihatannya sukses ini, dia cuma punya satu bakat saja. Tetapi dia tahu betul bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara meng-create-nya, dan bagaimana caranya memaksimalkan bakat tadi agar tidak hanya menjadi bakat yang terpendam, ya. Bahkan mutiara saja itu kalau berada di dasar lautan, tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang menggunakannya sebagai perhiasan dan tidak ada yang mengaguminya. Itu mutiara yang harganya luar biasa mahalnya, yang untuk mengambilnya itu dibutuhkan pengorbanan dari para penyelam yang juga luar biasa, ya.
Maka di dalam surat Rahman ayat yang ke-22 itu kita bisa membaca ya, di sana dijelaskan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ya, jadi dari keduanya itu keluar mutiara dan marjan. Jadi keduanya di sini yang dimaksudkan adalah lautan. Ya, maka dijelaskan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Jadi dari kedua lautan itu keluarlah mutiara dan marjan. Apa yang bisa kita pahami dari petunjuk ayat ini? Bahwa sebuah mutiara ketika akan dibuat untuk menjadi sesuatu yang berharga, itu harus dikeluarkan dulu dari dasar lautan. Ya, diangkat, dan kemudian mutiara yang sudah diangkat tadi diasah dulu. Ya, sehingga kemudian lumpur-lumpurnya hilang, kotoran-kotoran yang ada menempel pada mutiara tadi hilang ya. Setelah itu pesonanya kemudian bisa kelihatan dan memancar, dan orang rebutan untuk bisa memiliki mutiara tadi. Nah, Anda itu seperti itu. Ya, Anda itu laksana batu berharga, laksana mutiara. Sebenarnya mutiara di dalam lautan itu tetap berharga. Tetapi bagaimana orang bisa mengaguminya kalau orang tidak punya akses untuk bisa melihat keindahan dari mutiara tadi? Ya, sebuah mutiara, sebuah perhiasan berharga, ya, seperti batu-batu cincin ya, itu ketika dia berada di dalam lumpur sekalipun, dia tetap berharga. Ya, tetapi tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar orang bisa jadi tahu? Diambil lumpurnya, dibersihkan, ya, kemudian dia dipotong, dibentuk, diasah, ya, sampai kemudian pesona atau keindahan dari batuan tadi bisa terlihat. Ya. Jadi sesungguhnya Anda itu sangat mempesona. Sesungguhnya Anda itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Cuman ibarat batuan tadi, belum diasah saja. Ya, ketika belum diasah, ya melihatnya biasa-biasa saja. Ini seperti batu akik yang saya pakai ini. Kan ngambilnya dari sungai itu. Ketika berada di sungai, mungkin dilewati orang, ya, diinjak orang. Ketika ada orang yang buang sampah di sungai, ya, dia ketutup, ya. Jadi nilainya kurang maksimal. Tidak ada yang kemudian bisa menghargainya pada saat itu. Tetapi di tangan orang yang betul-betul memahami, wah ini batu berharga ini. Dia potong, dia ambil, kemudian dia asah, ya. Setelah itu kelihatan keindahannya dan harganya menjadi sangat bernilai dibandingkan kalau hanya berada di sungai tadi dan tidak diberikan sentuhan apapun, ya. Nah, jadi Anda harus memahami tentang betapa berharganya diri Anda, ya. Anda harus menemukan apa yang menjadi bakat Anda. Tidak usah banyak-banyak. 1-2 saja. Ya, bakat itu sesuatu yang kita suka dan kemudian bisa kita kuasai secara maksimal. Dan bakat manusia itu macam-macam. Ada orang yang berbakat menjadi public speaker, pintar ngomong. Ya, dia asah jadi penyiar. Ya, ada orang yang berbakat main musik. Ada orang yang belajar tuh main gitar bertahun-tahun, tidak bisa-bisa. Tapi dia tidak pakai belajar, asal ada gitarnya, ya, tahu-tahu saja sudah bisa sendiri. Itu namanya Anda berbakat. Ada orang yang berbakat dalam bidang olahraga, misal sepak bola. Pokoknya dia tidak pakai dilatih-latih, sudah kelihatan mainnya cakep saja. Ditambah dimasukkan sekolah sepak bola,
masuklah dia pada jalur lintasan yang seharusnya. Apa kemudian kita akan mengenal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kalau mereka tidak dimasukkan ke dalam lembaga pelatihan yang memang seharusnya? Lionel Messi itu masuk ke sekolah pendidikan sepak bola Barcelona FC, itu sejak usia 8 tahun harus sudah pergi dari orang tuanya, ya. Kemudian Cristiano Ronaldo itu menimba ilmu di sekolah sepak bola Lisbon juga sejak usia yang sangat belia. Ya. Nah, kita mengenal mereka seakan-akan mereka ini sebuah karya atau manusia-manusia yang muncul muncul begitu saja. Padahal kan tidak. Apa yang kita lihat hari ini itu adalah buah dari kerja keras yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Ya, dan hasilnya Anda bisa lihat. Apapun yang mereka inginkan bisa mereka dapat. Ya. Nah, begitu juga dengan Anda. Ya. Ketika bakat yang ada pada diri Anda itu sudah berhasil Anda asah. Ya. Kemudian orang bisa melihat, menghasilkan uang yang banyak, ya. Dan saya tetap yakin ketika Anda menjadi orang yang lebih maju daripada saat mantan meninggalkan Anda, mantan akan kembali jatuh cinta kepada Anda. Dan ketika pesona Anda itu sedemikian kuatnya, ya, memberikan pengaruh yang luas, bakat Anda itu bisa menarik perhatian begitu banyak orang, ya, maka mantan akan menyesalkan pernah meninggalkan Anda, terus memikirkan Anda, dan kemudian sedikit banyak dia akan mulai terpengaruh, ya, dan pada akhirnya saat dia merasa mungkin pasangannya pada saat ini tidak bisa menyamai apa yang Anda capai, maka dia akan menjadikan Anda sebagai tujuan hidupnya. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Ya, patah hati boleh, sedih boleh, tetapi energi dari patah hati dan sedih itu harus Anda gunakan untuk segera bangkit, mengasah bakat Anda, agar Anda kemudian dihargai orang, dihormati orang, dipuja-puja oleh banyak orang, dan khususnya oleh mantan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.